Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Atep Ruhyat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktek bagaimana membuat aplikasi counter, yang dimana pada kesempatan ini saya sedang mampu mata kuliah komputer akuntansi, dimana pada mata kuliah ini rekan-rekan mahasiswa diminta untuk belajar bagaimana cara membuat sebuah aplikasi, yang dimana pada aplikasi tersebut sudah disediakan terutama mungkin informasi terkait laporan keuangan. Nah, dalam hal ini yang akan dibahas adalah yaitu salah satu laporannya adalah laporan laba rugi. Nah, diingatkan kembali ya, saya tidak berhenti-henti tiap pertemuan mengingatkan ya, bahwa praktek kita itu sudah melalui tahapan yang cukup panjang, dari mulai membuat 7 tabel ya, kemudian membuat relationship seperti ini ya, kemudian membuat query untuk menggabungkan beberapa tabel. Kemudian juga kita sudah membuat beberapa form sebagai interface untuk menginput data, dan juga kita sudah membuat formulasi pada form tersebut dan query sehingga kita dipermudah dalam perhitungan ya. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat beberapa report di sini. Walaupun kemarin di sini belum desainnya masih standar, tapi insya Allah berdasarkan permintaan nanti akan ada sesi untuk mendesain untuk reportnya seperti itu gitu ya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya pada hari ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan query. Kalau kemarin di sini kita menggunakan query dengan fungsi untuk menggabungkan data. Nah, untuk kali ini query yang akan dibahas adalah bagaimana kita bisa memformulasi data gitu ya, atau melakukan misalkan perhitungan pada query tersebut. Yang dimana fungsi query perhitungan itu untuk membuat formulasi itu diperuntukkan untuk membuat laporan laba rugi nanti ya, seperti itu. Nah, karena dalam laporan laba rugi itu kita harus mengetahui misalkan yang pertama yaitu pendapatan. Berapa sih total pendapatan dari transaksi yang sudah terjadi, misalkan seperti itu. Kemudian selain pendapatan kita juga harus mengetahui HPP, harga pokok penjualannya berapa misalkan. Nah, kita juga harus mengetahui laba kotor, di mana laba kotor itu diambil dari yang mungkin pengurangan antara pendapatan dikurangi HPP, itu akan muncul laba kotor. Nah, selain itu juga kita juga membutuhkan informasi tentang rincian beban-beban ya, rincian beban-beban yang dikeluarkan dan juga total bebannya. Nah, sehingga dari laba kotor dikurangi beban itu akan memunculkan laba bersih ya, atau rugi misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang nanti kita perlu buat gitu, sehingga fungsi query ini sangat dibutuhkan ya untuk melakukan perhitungan terkait kalkulasi item-item tersebut ya. Baik, kita lanjut saja. Yang pertama kita akan mencoba membuat query yang dimana query tersebut akan menghitung jumlah pendapatan. Nah, sebelum praktikum rekan-rekan harus mengetahui ketika rekan ditanya jumlah pendapatan di sini atau total pendapatan di sini. Nah, kira-kira kita bisa memunculkan informasi tersebut di fitur mana ya, dari mana coba ya. Kalau rekan-rekan diminta untuk memunculkan informasi pendapatan, nah kira-kira informasinya bisa dilihat dari fitur yang mana. Nah, secara
secara umum kita kemarin sudah membuat query, di mana query ini untuk menggabungkan beberapa tabel sehingga memunculkan query penjualan. Nah, kalau kita buka, klik kanan open. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada total. Ya, total di sini. Nah, berarti total pendapatan kita bisa melihat dari query penjualan adalah dengan menghitung total ini. Ya, 4.900.000 tambah 2.500.000, kemudian ditambah 1.500.000. Ya, kalau transaksinya banyak berarti ini akan mengkalkulasi berapa item transaksi yang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, berarti kita akan melakukan perhitungan total ini. Nah, itulah yang nanti akan memunculkan pendapatan. Seperti itu. Baik, kita langsung saja praktikkan ya, biar rekan-rekan ada gambaran. Caranya ke sini tinggal klik menu create, kemudian di sini kita pilih yang query design. Diingatkan sekali lagi rekan-rekan, untuk praktikum ini tidak tidak hanya praktek saja, tapi rekan-rekan harus memahami di sini alurnya, sehingga rekan-rekan akan mengerti apa yang dipraktikkan, ya, karena rekan-rekan sudah paham terlebih dahulu, ya. Jadi jangan asal praktek saja, tapi rekan-rekan harus memahami alur dari project ini. Ketika rekan-rekan diminta untuk memunculkan pendapatan, nah itu dilihatnya di mana? Nah, dari sini, dari query yang tadi. Nah, berarti ini juga sama. Berarti yang kita pilih adalah sumber datanya adalah di sini adalah query penjualan. Ya. Nah, kemudian di add. Nah, ini ya, ini query penjualan. Nah, yang perlu rekan pahami di sini adalah area query. Nah, di sini. Tapi di sini saya akan memberikan contoh menghitung atau membuat formulasinya secara manual, yaitu diketik. Ya, seperti itu. Sebenarnya ada teknik-teknik lain untuk mempermudah, tapi yang saya ajarkan teknik yang mungkin bukan paling sulit ya, tapi yang paling alternatif bisa digunakanlah seperti itu, gitu ya. Karena kalau teknik ini untuk formulasi apapun bisa dilakukan, tapi untuk beberapa fitur yang otomatis itu beberapa formulasi tidak bisa dilakukan gitu. Jadi saya mengajarkan teknik yang umum dilakukan lah seperti itu. Nah, di sini ada field. Nah, kita akan buat rumus seperti ini. Misalkan kita akan memberikan nama pendapatan ya. Jadi kita beri judul dulu. Apa yang kita cari di sini yaitu adalah pendapatan. Kemudian titik 2. Pendapatan titik 2 ini sebetulnya bisa tidak pakai spasi juga ya, langsung aja misalnya pendapatan titik 2. Nah, apa yang kita cari di sini itu adalah total ini. Ya, nah berarti di sini kita gunakan sum. Atau sebelumnya gini, biar rekan-rekan paham ya. Misalkan saya akan double klik total ini. Seperti ini. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Tuh, lihat. Jadi akan memunculkan 3 transaksi yang tadi sudah kita buka. Ada ini. Ya, nah sekarang tinggal rekan-rekan lakukan formulasi untuk mengkalkulasi penjumlahan ini. 4.900.000 ditambah 2.500.000 dan ditambah juga 1.500.000. Nah, seperti itu. Ya. Nah, rumusnya itu dengan menggunakan sum. Nah, caranya seperti apa? Nah, kalau kita di field tersebut menggunakan merubah tekstur judulnya, berarti itu alangkah lebih baiknya rekan-rekan membuat alias. Alias itu adalah judul. Misalkan di sini pendapatan titik 2 sum kurung buka. Nah, di sini kita pakai kurung siku total seperti ini. Nah, ya mohon maaf ini salah ya, pendapatan nya lewat. Pendapatan titik 2
sum, kurung buka biasa, kemudian kurung siku, total, kurung siku tutup, kemudian kurung tutup, kemudian di enter. Nah, seperti ini. Ya, sekali lagi, tadi kan kita sudah memunculkan total, sehingga total itu akan memunculkan berapa transaksi yang sudah terjadi, totalnya. Nah, sekarang tugas rekan-rekan adalah bagaimana kita menghitung kalkulasi dari total transaksi tersebut. Nah, yaitu dengan menggunakan sum di sini. Kemudian totalnya di sum, maksudnya seperti itu. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini akan memunculkan 8.900.000. Nah, itu berarti kalkulasi dari 3 transaksi yang tadi. Nah, kalau mereka akan melakukan beberapa transaksi dan berbeda nominalnya, nah, itu akan disesuaikan perhitungannya dengan transaksi tersebut. Nah, maksudnya pendapatan di sini akan memberikan judul seperti ini, pendapatan. Kenapa mereka akan diminta untuk membuat judul atau alias? Karena itu untuk mempermudah di tahapan berikutnya, karena kita akan melakukan perhitungan yang lainnya. Seperti itu ya. Baik, sekali lagi di sini tolong dipahami, seperti barusan kita ingin mendapatkan pendapatan, ya di sini kita harus memberikan kalkulasi atau summary pada total pada query penjualan seperti itu. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, sangat mudah ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Coba kita simpan dulu dengan nama misalkan query pendapatan ya. Nah, seperti ini. Berarti sudah selesai, tinggal di close saja. Nah, ini ya sudah muncul nih query pendapatan. Selanjutnya tinggal kalau mau dirubah, klik kanan design view, akan memunculkan lagi area yang tadi. Kemudian ketika di run, nah seperti ini ya. Jadi silakan kalaupun ada kesalahan atau ingin memodifikasi atau merubah formulasi, silakan lakukan tahapan berikut. Nah, ini sudah selesai untuk pendapatan, query pendapatan, sehingga kita sudah mendapatkan nominal total pendapatan pada kasus ini gitu ya. Nah, itu ini baru satu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita harus mendapatkan juga apa itu namanya HPP ya, harga pokok penjualan atau total HPP di sini. Di mana total HPP itu didapat dari total penjualan, jumlah kuantiti penjualan itu akan mungkin dikalikan harga belinya, yaitu akan mendapatkan harga pokok penjualan. Nah, seperti itu. Nah, diingatkan kembali, kalau ada pertanyaan untuk menghitung HPP, nah kira-kira di fitur apa bisa menampilkan informasi tersebut? Kalau di query penjualan ini sudah jelas, kita buka dulu ya, seperti itu. Kira-kira bisa memunculkan HPP atau tidak. Kalau di query penjualan ini tidak ada indikasi harga belinya ya. Ini cuma harga jual, memang jumlahnya ada tapi tidak ada harga beli di sini. Nah, berarti query penjualan tidak bisa kita gunakan untuk menghitung HPP. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah harga belinya itu ada di mana? Nah, harga belinya itu ada di sini, ada di tabel barang. Seperti ini. Ada di tabel barang di sini. Nah, harga beli di sini. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah jumlahnya ada di mana? Nah, jumlahnya ada di tabel detail di sini. Nah, itu ya. Nah, ini kenapa masih kosong? Karena kita ganti ya. Karena kita ganti formulasi dari query gitu ya. Jadi ininya sebetulnya kosong. Jadi ini sebetulnya tidak dipakai karena kita menggunakan query yang langsung melakukan perhitungan gitu. Takutnya rekan-rekan, Pak, kenapa di sini 0 gitu ya? Karena apa? Karena si field total ini tidak dipakai lagi karena kita sudah melakukan formulasi pada query sehingga ada rumusnya gitu ya. Sehingga di sini total di sini tidak masuk ke sini gitu ya. Nah, berarti untuk membuat mencari total HPP di sini berarti rekan-rekan harus menggabungkan beberapa tabel seperti rekan-rekan membuat query penjualan ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja perhatikan. Di sini create, kemudian query design. Nah, untuk membuat query penjualan, masih ingat tabel apa yang kita gunakan?
Ya, tabel barang ya, karyawan, kemudian pelanggan, penjualan. Oh, satu lagi, mohon maaf, tabel detail seperti ini. Jadi ada 5 tabel yang kita gunakan lalu kita membuat query penjualan di Add saja. Ya, biar tidak bingung, kita posisikan seperti waktu itu. Ya. Nah, seberapa rekan-rekan sudah harus paham ya, karena tahapan ini ada beberapa pengulangan. Jadi untuk mengingatkan kembali ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas dari rekan-rekan pada query kali ini adalah mencari HPP. Yang dimana HPP di sini bisa kita dapatkan dari di sini. Perkalian antara jumlah dikali harga beli. Jumlah dikali harga beli. Ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk formulasinya? Nah, formulasinya sebetulnya sama di sini. Rekan-rekan diingatkan kembali, rekan-rekan harus memahami setiap formulasi yang dibuat. Karena apa? Karena setiap kasus itu mungkin berbeda. Nah, seperti kasus ini mencari HPP. Nah, kalian harus berpikir, kalau mencari HPP itu dari mana? Dapatnya itu, yaitu dari ini, dari jumlah penjualan itu akan dikali harga beli. Ya. Nah, misalkan contoh, kita ketikkan saja, misalkan kita pakai judul atau aliasnya HPP saja ya. HPP titik 2, kemudian kita langsung saja ya. Kita sum di sini, kurung buka biasa, kemudian kurung siku, kita tulis jumlah di sini ada jumlah ya. Jumlah, kemudian dikali, mohon maaf, kurung siku tutup dulu, kemudian dikali, kurung siku buka, di sini ada harga beli. Nah, kurung siku tutup, kemudian kurung tutup. Bentar ya. Nah, HPP titik 2 sum kurung buka biasa, kurung siku buka, jumlah ini. Kemudian kurung siku tutup, kemudian dikali kurung siku buka harga beli. Nah, harga belinya ini namanya dipastikan harus sama di sini, harus sesuai. Karena otomatis ketika kita mengetikkan nama, itu akan otomatis sistem mencari di mana lokasi file tersebut gitu ya. Seperti itu. Oke, harga beli kurung siku tutup, kemudian kurung tutup biasa. Nah, ini udah selesai. Kita coba run. Nah, ini berarti di sini untuk HPP-nya adalah 7.900.000 untuk HPP-nya. Nah, terus jadi pertanyaan, Pak, bagaimana untuk mencari rincian HPP-nya? Nah, itu silakan coba dipahami ya. Nah, harusnya rekan-rekan sudah memahami. Kalau di sini maksudnya 7.900.000 dari mana? Nah, itu sebetulnya bisa kita buat query-nya dan nanti kita bisa buat report-nya. Nah, itu ya. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk penambahan report untuk HPP ya, seperti itu. Nah, ini sekali lagi saya kembali ke menu desain. Jadi sekali lagi rekan-rekan harus benar-benar memahami tentang studi kasusnya untuk mencari HPP. Misalnya di sini yaitu diambil dari jumlah dikali harga beli. Tapi di sini kita summary karena kita hanya ingin mencari totalnya saja. Baik, kalau sudah kita save saja dengan nama query HPP. Udah di close ya. Nah, berarti ini query pendapatan sudah kita dapatkan, query HPP juga sudah kita dapatkan. Seperti itu, berarti sudah 2. Nah, untuk selanjutnya apa? Kita harus mencari misalkan laba kotor. Nah, di mana laba kotor itu didapat dari pengurangan antara pendapatan dikurangi HPP. Maka kita dapatkan laba kotor. Nah, oke, kita langsung saja praktekkan. Kembali masih di menu ini ya, di fitur query di sini masih create, kemudian query design. Nah, karena kita sudah jelas untuk mencari laba kotor itu didapat dari pendapatan dikurangi HPP, berarti sumber datanya juga sudah jelas. Berarti kita ngambil data dari pendapatan dan HPP.
Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya harapkan rekan-rekan sudah paham gitu ya maksud alur dari query ini gitu ya, karena saling berkaitan seperti itu. Nah, diharapkan contoh sederhana ini bisa menambah wawasan rekan-rekan untuk bisa berpikir luas gitu ya ketika ada suatu kasus yang berbeda. Nah, rekan-rekan harus siap ya, untuk sudah harus tahu bagaimana cara membuat formulasinya gitu ya. Baik, kita akan mencari laba kotor. Langsung saja kita ketikkan laba kotor di sini. Maaf, kotor titik 2. Nah, ini ya, kurung siku buka pendapatan akan dikurangi kurung siku lagi ya, HPP kurung siku tutup. Nah, ini laba kotor titik 2 kurung siku buka pendapatan kurung siku tutup dikurangi ya kurung siku buka HPP kurung siku tutup. Nah, seperti itu kita coba kan. Nah, ini berarti laba kotornya 1 juta. Laba kotornya 1 juta. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali itu ya. Kalau rekan sudah tahu itu sangat mudah sekali. Sulit itu ketika rekan belum tahu. Tapi kalau rekan sudah tahu, itu akan terasa mudah. Justru yang salah itu adalah orang yang sudah dikasih tahu tapi dia itu tetap tidak tahu. Nah, itu mungkin ya. Nah, perlu rekan-rekan sadari gitu ya. Berarti itu hal yang salah sebetulnya. Tapi hal yang benar itu adalah ketika rekan sudah diberitahu, berarti itu akan terasa mudah, akan lebih gampang gitu ya dalam mengerjakan. Oke, seperti ini. Sudah muncul laba kotornya ada 1 juta. Kita langsung save saja dengan nama query laba kotor. Oke. Sudah selesai nih. Pendapatan sudah, laba HPP sudah, laba kotor sudah, baru 3. Oke. Baik, selanjutnya untuk membuat laba rugi apalagi? Kalau di laporan laba rugi itu biasanya ada apa ya? Rincian beban-beban gitu ya. Rincian beban-beban yang dimana itu sudah dikalkulasi berdasarkan berdasarkan kategori bebannya masing-masing. Misalkan contoh di sini ada query pengeluarannya. Nah, kebetulan di sini untuk kategori bebannya ini masih satu item, tapi saya akan memberikan contoh. Saya akan menambah satu transaksi pengeluaran lagi, yaitu beban konsumsi. Misalkan ya, saya akan menambah di sini untuk form pengeluaran, biar contohnya saja biar lebih paham ya. Saya akan memberikan misalkan tanggal sekarang saja. Oh ya, aduh, mohon maaf nih. Maaf, P001. Nah, beban konsumsi di sini. Misalkan beli minum saja. Beli minuman misalkan. Totalnya pengeluarannya misalkan berapa ya? 15.000 aja. Oke ya. Oke, sudah disimpan. Coba kita lihat lagi query pengeluarannya. Nah, ini ya. Nah, ini barusan saya sudah menambah beban konsumsi. Jadi beban konsumsinya di sini ada 2 dan beban perlengkapan kantornya ada 1. Nah, maksudnya gini, dalam laporan laba rugi itu terdapat rincian beban berdasarkan kategori bebannya. Sehingga nanti misalkan contoh beban konsumsi ada 2, berarti di sini cuma tulis beban konsumsi terus jumlahnya saja 15.000 ditambah 15.000 jadi 30.000 seperti itu. Begitupun kalau ada beban-beban yang lain. Nah, itu. Nah, jadi kita harus membuat rincian kategori beban, rincian pengeluaran berdasarkan kategori bebannya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa. Baik, kita akan membuat dulu rincian bebannya sehingga nanti kita akan memunculkan misalkan contoh di sini ada 3 transaksi karena ada 2 transaksi di sini yang mempunyai kategori yang beban yang sama.
Berarti nanti hasilnya itu beban konsumsi akan disatukan beban konsumsi dengan nominal total pengeluaran yang sudah di summary ya, seperti itu. Oke. Baik, di sini ada menu create, kemudian query design. Kita gunakan di sini query saja. Di sini query pengeluaran yang kita gunakan. Oke. Nah, yang kita butuhkan adalah di sini adalah nomor beban dibutuhkan kira-kira. Oke lah, kita masukkan saja ya nomor beban, kita double klik, kemudian kategori beban dan total pengeluaran. Nah, ini yang kita butuhkan untuk membuat rincian pengeluaran. Ya, nah kita lihat dulu hasilnya, lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, cuman kalau di laporan laba rugi, kalau di sininya misalkan ada banyak kan berarti panjang gitu ya. Sedangkan laporan laba rugi itu biasanya satu lembar, dan dimana di sana itu sudah tidak ada detailnya gitu ya, tapi hanya kalkulasinya saja. Nah, berarti kita juga harus membuat itu. Baik, kembali ke desain. Nah, tekniknya bagaimana agar ini bisa disatukan gitu ya, berdasarkan kategori bebannya bisa disatukan. Nah, kita gunakan fitur ini. Kita mengelompokkan gitu ya berdasarkan kategori beban. Karena nanti itu transaksi pengeluaran itu kan banyak. Kalau ini kan cuma 3, tapi kan nanti kalau transaksi yang sesungguhnya itu bisa mungkin 100 transaksi ya ataupun lebih. Nah, sehingga kita akan mengkalkulasi berdasarkan kategori bebannya saja. Nah, di sini diklik ini ya, total. Tuh lihat, muncul di sini nih, total. Kembali lagi nih, saya klik total ya. Tuh. Grup by. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan gitu ya. Seperti group by, sum, average, min, max, count, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, cuman di sini bertahap saja. Yang saya akan jelaskan seperti yang tadi juga kita bisa menggunakan summary gitu ya. Tapi rumus ini biasanya berkaitan dengan group by gitu. Nah, ini group by ini adalah fungsinya adalah untuk menggabungkan berdasarkan field yang kita pilih. Nah, jadi kita pilih yang group by karena nomor beban dan kategori beban sudah jelas pasti sama. Ya, kalau B01 yaitu adalah beban konsumsi. B02, B03 itu pasti sama bebannya itu. Nah, sehingga kita di sini group by, di sini juga group by. Jadi maksudnya group by itu adalah mengelompokkan data berdasarkan field yang kita pilih. Berarti kalau ada beban konsumsi ada 5, otomatis ketika kita kelompokkan jadi 1. Ya. Beban perlengkapan kantor ada 100. Nah, ketika kita kelompokkan jadi 1, gitu, kayak gitu ya. Nah, cuman di sini kalau kita coba run ya, hasilnya seperti apa? Tuh, seperti ini. Nah, kenapa di sini misalkan belum dijumlahkan? Harusnya di sini berapa tadi? 30.000 ya. Karena apa? Karena bebannya itu ada 2. Harusnya 30.000 nih. Tuh kan? Beban konsumsi ini 15.000 akan ditambah beban konsumsi ini 15.000. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena di sininya belum kita summary. Ya, diingatkan kembali. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Ya, sekali lagi kita akan menggrup ya kategori beban berdasarkan kategori bebannya masing-masing, dan juga kita akan mengkalkulasi total pengeluarannya, sehingga di sini kita pilih yang summary. Berarti asumsinya gini, kita akan mengelompokkan kategori beban dan nanti akan kita kelihatan jumlahnya berapa, totalnya berapa. Nah, kita lihat saja nih. Tuh, seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, cuman ini, nah kebetulan nih, ini muncul seperti ini ya, sum of total pengeluaran. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan judul atau alias, nah hasilnya seperti ini. Ya, sum of total pengeluaran. Nah, makanya di sini untuk memperjelas rumus, apalagi kita nanti rumus ini mungkin bisa berkaitan dengan rumus-rumus yang lain. Nah, kita gunakan di sini alias atau judul. Kita jelaskan misalkan jumlah beban ya. Seperti itu. Kita jangan lupa pakai kurung siku karena kita sudah menggunakan formulasi di sini, perubahan gitu ya.
Nah, jadi kita beri alias atau judul di sini jumlah beban titik 2 kurung siku buka total pengeluaran kurung siku tutup. Kita lihat hasilnya. Nah, biar seperti ini. Nah, itu ya. Itu sangat mudah sekali. Silakan dicoba nanti ya. Cuman di tahapan ini rekan-rekan harus memahami apa yang tadi saya jelaskan ya, karena ada perbedaan dari tahapan berikut sebelumnya gitu ya. Kalau tahapan ini kita mengaktifkan dulu totalnya, terus memilih ada penggunaan group by, kemudian sum juga seperti itu. Nah ini nanti kita tempel untuk rincian beban-beban pada laporan laba rugi. Itu. Oke, kalau sudah kita simpan saja query rincian beban di sini. Di query rincian beban. Oke, ini sudah selesai rincian beban ini ya, sudah selesai. Oke, sekarang tidak terasa sudah berapa yang kita buat ya, pendapatan, HPP, laba kotor dan pengeluaran rincian beban ya. Berarti sudah 4 query yang sudah kita buat. Nah, untuk query selanjutnya kita harus mengetahui total bebannya. Kalau tadi kita sudah mengetahui di sini rinciannya, nah sekarang kita harus mengetahui rincian total bebannya. Berarti ini ya, total beban yaitu 30.000 ditambah 5.000 yaitu adalah 35.000. Nah, kita harus mengetahui total bebannya. Oke, create menu create, kemudian query design. Kita pilih saja yang barusan ya. Untuk rincian beban juga bisa, ini kita gunakan yang ini. Kita double klik saja untuk rincian beban. Nah, kita akan membutuhkan penjumlahan atau summary dari jumlah beban. Berarti rumusnya kita tinggal aktifkan saja di sini. Kita beri alias ya, total beban titik 2 kurung siku buka jumlah beban kurung siku tutup. Bentar. Ya, total beban. Oh, mohon maaf, summary-nya kelewat ya. Oke, maaf. Nah, ini ya, total beban titik 2 sum kurung buka biasa, kemudian kurung siku buka jumlah beban, kurung siku tutup, dan kurung tutup biasa. Oke, seperti ini kita run. Nah, ini ya berarti total bebannya adalah 35.000. Nah, kalau sudah kita save saja dengan nama query total beban. Oke, close nya. Nah, ini sudah selesai. Query total beban sudah kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya adalah kita membuat, karena query total bebannya sudah kita dapat, sedangkan laba kotornya juga sudah kita dapat, berarti selanjutnya kita akan membuat query untuk laba bersih. Ya, caranya di sini adalah create, kemudian query design. Nah, untuk mendapatkan laba bersih, nah rekan harus memahami ini ya, karena praktek kita sambil berpikir atau memahami konsep di sini. Berarti untuk mendapatkan laba bersih, yaitu adalah kita harus melakukan perhitungan antara laba kotor akan dikurangi total beban. Nah, berarti nanti akan menghasilkan laba bersih. Nah, berarti yang kita pilih adalah query. Di sini yang kita butuhkan adalah laba kotor di add, kemudian total beban. Nah, seperti ini. Jadi laba kotor akan dikurangi total beban. Yaitu kita akan mendapatkan laba bersih. Oke, kita langsung saja. Laba bersih titik 2 laba kotor akan dikurangi total beban. Bentar ya. Jadi rumusnya sekali lagi diulang kembali ya, laba bersih titik 2 dikurung siku buka laba kotor kurung siku tutup dikurangi kurung siku buka total beban kurung siku tutup. Nah, seperti ini. Jadi kita run. Nah, ini berarti hasilnya adalah laba bersihnya adalah 965.000. Ya, sangat mudah seperti ini ya. Berarti kita sudah mendapatkan laba bersih.
dengan perhitungan laba kotor dikurangi total beban seperti ini. Kalau sudah selesai, kita simpan saja query laba bersih. Nah, berarti alhamdulillah pada praktek kali ini kita mendapatkan laba ya, tidak rugi gitu ya. Jadi laba bersihnya itu sekian. Oke, jadi close saja. Nah, alhamdulillah kita sudah melalui beberapa tahapan, diantaranya itu kita sudah mendapatkan query pendapatan, kita juga sudah mendapatkan query HPP, kita juga sudah mendapatkan query laba kotor, kita juga sudah mendapatkan rincian beban, kita juga sudah mendapatkan query total beban, dan barusan kita sudah mendapatkan query laba bersih. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, cuman di sini untuk mempermudah dalam pembuatan laporan laba rugi, nanti kita harus menggabungkan query ini gitu ya. Kita harus menggabungkan query ini menjadi satu buah query yang kita beri nama misalkan laporan query laba rugi, misalnya seperti itu gitu, untuk mempermudah nanti dalam pembuatan report laporan laba rugi. Jadi kita harus menggabungkan. Seperti halnya tabel, ini juga kan bisa digabungkan. Nah, begitupun query juga bisa kita gabungkan. Nah, fiturnya apa? Yaitu dengan menggunakan query juga. Ya, jadi untuk menggabungkan informasi ini. Nah, cuman di sini yang kita butuhkan adalah totalnya saja. Seperti ini, total pendapatan, total HPP, total laba kotor, total beban, dan total laba bersih. Jadi untuk query rincian beban ini tidak kita butuhkan ya. Langsung saja klik menu create, kemudian query design. Nah, kita pilih yang query yang pertama, kita pilih yang misalkan pendapatan, kemudian kita pilih yang HPP, kemudian laba kotor, kemudian total beban, kemudian di sini laba bersih. Nah, berarti ini yang kita butuhkan ya, pendapatan, HPP, kemudian laba kotor, total beban, dan laba bersih. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita double klik saja pendapatan, kemudian HPP, kemudian laba kotor, kemudian total beban, dan laba bersih. Nah, kita run. Nah, ini hasilnya. Ini pendapatan, kemudian HPP-nya sekian, kemudian laba kotornya 1 juta, kemudian total bebannya 35.000, dan di sini laba bersihnya 965.000. Betul nggak? Misalnya pendapatan 8.900.000, HPP-nya 7.900.000, berarti di sini keuntungannya adalah laba kotornya itu 1 juta. Oke. Laba keuntungan kotornya itu akan dikurangi total beban 35.000, akan menghasilkan laba bersih adalah 965.000. Berarti sudah tepat di sini ya. Nah, ini, dan nanti ketika kita akan membuat laporan laba rugi dengan menggunakan report, nah berarti query inilah yang kita gunakan dalam menjadi sumber datanya. Karena ini kita sudah gabungan dari formulasi-formulasi yang sudah kita buat ya, itu. Oke, kita simpan saja query laba rugi. Nah, ini sudah selesai. Sekali lagi, nah berarti kita itu sudah membuat ini query laba rugi, yang dimana nanti query ini kita gunakan sebagai sumber data dalam membuat laporan laba rugi. Nah, ini ya berarti sudah selesai. Di sini semakin banyak sekali project atau fitur yang sudah kita buat pada project kali ini. Ya, tetap semangat, tetap konsisten untuk memahami ini, karena untuk mata kuliah ini rekan diminta untuk fokus ya, untuk mengerjakan, untuk mencoba prakteknya ya, karena hasil dari mata kuliah ini adalah rekan terampil dalam menguasai fitur-fitur untuk membuat aplikasi dalam menggunakan Microsoft Access seperti itu. Nah, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita persiapan akan membuat laporan laba rugi, tapi untuk pertemuan kali ini cukup dulu sekian. Silakan dicoba, dipahami, karena tahapan ini sebenarnya mudah kalau rekan paham gitu ya. Tapi di sini paham saja tidak cukup, tapi harus mencoba mempraktekkan di sini. Baik, terima kasih atas waktunya.
Selamat menonton dan selamat mencoba, tetap semangat ya, walaupun perkuliahan kita belum normal seperti biasa, tapi semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.